Benar, yang korban di lapangan itu saya punya pasukan. Itu wakil komandan operasi Batalion Buaya atas nama Alphonse Sori. Itu benar. Itu saya mengaku itu saya punya pasukan. Dan di sini Panglima TNI harus mengaku juga. Anda punya pasukan yang 8 orang ada gugur itu mengaku. Jangan bohong di media bahwa 2 orang. Itu stop. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di kanal YouTube Manuskrip Papua. Apakah kalian ingin mengetahui situasi terbaru di Maibrat langsung dari laporan resmi TPNPB Kodap 4 Sorong Raya? Simak video ini sampai selesai, karena ada informasi penting yang mereka klaim berdampak pada wilayah dan warga sipil di Papua. Kami berhasil tembak anggota teroris TNI 8 orang. Itu meninggal tempat. 6 orang di depan pos Bonit. 2 orang di jalan besar, jalan umum, jalan aspal. Yang dekat. Markas Pusat Komnas TPNPB merilis berita berdasarkan laporan Kodap 4 Sorong Raya. Siaran pers kedua, Rabu, 25 Maret 2026, Markas Pusat Komnas TPNPB merilis berita berdasarkan laporan yang diterima dari Panglima TPNPB Kodap 4 Sorong Raya, Brigjen Denny Mos, bersama Wakil Panglima Kolonel Zakarias Fatem. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pada pagi tanggal 22 Maret 2026 terjadi kontak senjata di Kampung Sori, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua. They claim bahwa operasi tersebut dipimpin oleh Komandan Operasi TPNPB Kodap 4 Sorong Raya, Mayor Manfred Fatem. Selain itu, operasi juga melibatkan Komandan Kowip 2 Rumana Samuel Asem, Komandan Kowip 1 Rutis Barnabas Muk, dan 9 batalion. Dalam laporan itu, TPNPB reportedly menyatakan bahwa sejumlah korban jiwa terjadi di pihak militer. Satu anggota mereka, Alphonse Sori, wakil komandan Batalion Buaya, dilaporkan meninggal dunia. Selain itu, mereka reportedly berhasil menyita beberapa peralatan militer. Peralatan ini termasuk satu pucuk senjata FN Minimi MK3 buatan Belgia, satu pucuk senjata M4, 2 unit magazin, dan 49 butir amunisi kaliber 556. Seluruh logistik militer Indonesia yang telah disita they claim menjadi aset TPNPB Kodap 4 Sorong Raya. Mereka menyatakan bahwa logistik tersebut akan digunakan dalam operasi di Papua. Logistik yang telah disita tidak akan dikembalikan melalui pihak manapun. Karena menurut mereka, operasi ini dilakukan semata-mata untuk perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Mereka juga reportedly meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI, Agus Subianto, agar mengakui seluruh anggota yang gugur selama pertempuran di Maibrat. Selain itu, mereka berharap negara Indonesia mengakui TPNPB setelah terjadi korban di pihak militer Indonesia, serta menghentikan stigma terhadap TPNPB sebagai kelompok kriminal. Selain itu, mereka menegaskan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan Papua akan tetap berlanjut until the end of time. Mereka menyatakan bahwa akibat konflik, korban jiwa dari warga sipil dan kerusakan harta benda may reportedly increase di seluruh tanah Papua. Karena itu, mereka meminta kepada negara-negara anggota PBB atau lembaga internasional yang diakui dunia untuk facilitate negotiations antara TPNPB dan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik bersenjata di tanah Papua secara damai. Menurut laporan, konflik ini telah mengakibatkan 105.878 warga sipil mengungsi secara internal. Banyak korban jiwa dan kerugian harta benda juga terjadi. Sementara itu, kebutuhan dasar bagi pengungsi, terutama bayi, anak-anak, dan ibu hamil, masih lacking humanitarian assistance. TPNPB Kodap 4 Sorong Raya juga reportedly menyampaikan beberapa sikap resmi. 1. Mereka menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Bupati Maibrat dan jajarannya bahwa TPNPB Kodap 4 Sorong Raya tidak membutuhkan pembangunan jalan, jembatan, atau bantuan uang. Fokus mereka tetap pada perjuangan kemerdekaan Papua. 2. Aparat militer Indonesia yang berada di pemukiman warga sipil are reportedly asked to withdraw from civilian areas. Mereka diminta menghentikan tindakan yang dapat membahayakan warga sipil. 3. Mereka reportedly menegaskan bahwa seluruh operasi dilakukan oleh anggota mereka sendiri, bukan warga sipil. 4. Peringatan diberikan kepada pihak yang memasuki wilayah operasi tanpa izin resmi. They reportedly consider unauthorized access a security risk. 5. Seluruh wilayah Aifat Timur dan Kabupaten Maibrat is reportedly an operational zone TPNPB Kodap 4 Sorong Raya. 6.
Mereka reportedly mengingatkan pihak-pihak yang mengeksploitasi sumber daya Papua agar meninggalkan wilayah operasi. Any violations will reportedly be addressed in accordance with operational protocols. Markas Pusat Komnas TPNPB juga reportedly mendesak agar warga sipil yang ditahan atau diintimidasi akibat kontak senjata segera dibebaskan. Mereka juga menghimbau lembaga kemanusiaan lokal nasional dan internasional untuk memfasilitasi perlindungan warga terdampak. Siaran pers kedua ini disampaikan oleh dan atas nama juru bicara mereka, Sebi Sambom, pada Rabu 25 Maret 2026. Manuskrip Papua. Hidup Kodam 4. Hidup! Hidup Kodam 4. Hidup! Hidup Kodam 4. Hidup! Ya, hidup Kodam 4 hari ini, hari Minggu, tanggal 22 bulan 3 tahun 2026. Saya sendiri sebagai Komandan Operasi pimpin langsung di lapangan bersama Komandan Koip 2 Rumana atas nama Samuel Asem. Bersama Komandan Koip 1 Rutis Barnabas Move pimpin langsung di lapangan bersama 8 batalion. Kami berhasil tembak anggota teroris TNI 8 orang. Itu meninggal tempat. 6 orang di depan pos Bonyet. 2 orang di jalan besar, jalan umum, jalan aspal. Jadi jumlah keseluruhan 8 orang. Nah, di sini saya mau sampaikan buat Panglima TNI Agus Subianto dengan Prabowo Subianto, Presiden. Anda harus mengaku. Mengaku karena Anda punya pasukan yang korban. Nah, dan di sini jangan bohong di media. Benar, yang korban di lapangan itu saya punya pasukan. Itu Wakil Komandan Operasi Batalion Buaya atas nama Alphonse Sori. Itu benar. Itu saya mengaku itu saya punya pasukan. Dan di sini Panglima TNI harus mengaku juga. Anda punya pasukan yang 8 orang ada gugur itu mengaku. Jangan bohong di media bahwa 2 orang. Itu stop. Anda harus mengaku karena dia itu manusia, bukan binatang yang Anda tipu-tipu, tidak. Anda harus mengaku. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan buat TNI Polri, jangan interogasi masyarakat sembarangan. Itu batas. Kalau Anda jago datang. Saya siap di lapangan. Saya punya pasukan siap 1 kali 24 jam. Dan kami berhasil rampas senjata besar. Itu tanam kaki 2. Ini ada 1 ini. 1 jenis basoka. Buatan Rusia 1 ada ini. 2 pucuk kami ambil. Tambah magasin 2. Jumlah amunisi 49 amunisi. Itu kami berhasil mengaku. Ini ada 1 ini, ada 1 sana. Nah, jadi untuk Bupati Mebrat bersama dia Pujajayan, stop. Untuk mengataskan makan perjuangan, untuk makan minum itu batas. Kami bukan butuh pembangunan, kami bukan butuh jalan. Tidak. Kami minta Papua harus lepas. Itu mungkin dari saya. Waktu berikut mungkin di batalion. Silakan. Ya. Aparat TNI Polri segera tarik pos. Terus yang kedua, jangan teror masyarakat sembarangan. Itu rakyat. Mereka itu cari makan minum. Kalau Anda berani, laki-laki, mari. Kita ada di hutan. Di Bandar Kayu, di Goa itu kami ada. Yang ketiga, di mana pos militer, di zona merah atau di mana saja, di situ ada DPN. Bukan kami orang dari Jawa atau dari mana, tidak, kami orang tempat. Jadi semua itu kami sudah tahu. Ya jangan jebak-jebak masyarakat sembarangan. Masyarakat itu masyarakat. Mungkin begitu. Ya, baik. Kami menyatakan sikap bahwa seluruh pemerintahan yang ada di Kabupaten Mebrat, tolong mobil dari Kabupaten arah ke zona merah harus kaca diturunkan. Karena itu kami tahu bahwa itu mata-mata. Begitu. Mungkin sedikit itu. Oke. Baik, terima kasih.
saya mau sampaikan kepada DPR, tokoh kepala distrik yang ada di wilayah Haifat Timur, jangan mengatasnamakan masyarakat bicara bahwa wilayah zona merah sudah menjadi zona nyaman. Itu hentikan hari ini. Semangat, semangat. Kan 1 kali 24 jam saya ada di lapangan. Nah, itu saya bicara lebih khusus di wilayah Haifat Timur. Hentikan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terus terkait Mampol yang sementara TNI Polri pakai atau pemerintahan yang pakai, tolong supaya dihentikan. Nah, kalau kami dapat diskusi buang, mungkin begitu.